Banyak orang ini hidupnya berhasil, bahkan sangat-sangat berhasil, sayangnya dari statistik hanya 1% yang bisa mencapai level itu. Sementara 99% lainnya bukannya kurang cerdas, bukannya kurang disiplin atau kurang motivasi, tapi ada polanya. Yaitu otak 99% orang terbiasa untuk melakukan hal-hal yang nyaman, bukan hal-hal yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Dr. Uli. Di video ini kita akan membahas bagaimana caranya supaya lebih unggul dari 99% orang dilihat dari perspektif histori atau sejarah, psikologi, dan neurobiologi. Pengen tahu polanya seperti apa? Kalau udah siap, ayo kita mulai. Nah, banyak beredar di media sosial, di YouTube, di TikTok, dan lain-lain, pengen menjadi 1% orang ya yang unggul. Gimana caranya? Ada yang pakai morning routine, ya, terus ada yang mungkin meditasi, kemudian afirmasi, dan lain-lain. Nah, apakah itu berhasil? Nah, kalau semua orang bisa melihat ini di YouTube, bisa melihat ini di TikTok, di Instagram, dan lain-lain, berarti semua orang bisa melakukannya. Akhirnya tidak menjadi sesuatu yang berbeda. Kita tetap sama seperti 99% orang lainnya. Kalau target sejatinya unggul dan bukan sekedar sibuk, maka Anda tidak mendapatkan apa-apa selain kesibukan yang bertambah. Jadi produktivitas modern, ya misalkan tadi Anda melakukan rutinitas, ya misalkan pagi ngapain, siang ngapain, seperti apa, yang ngikutin orang-orang sukses, yang dianggap sebagai kunci sukses orang yang 1%, ternyata dari banyak penelitian dampaknya sangat marginal atau dampak nyatanya tidak terlalu besar. Ya, mungkin dalam dunia olahraga kita bisa ngikutin rutinitas Messi, Ronaldo, tubuh kita jadi lebih sehat, lebih segar. Tapi kalau kita targetnya untuk unggul di bidang pekerjaan kita selain olahraga, maka dampaknya tidak terlalu terlihat. Misalkan dalam karir, keuangan, dan lain-lain. Nah, tapi kita tetap ada perasaan progres, ada perasaan maju. Tapi kenyataannya setelah diukur, tidak ada perbedaan atau seperti bergerak di tempat. Nah, otak kita suka dengan hal seperti itu, suka dengan konten-konten seperti itu karena merasa punya kendali. Kita mengubah ritual kita merasa lebih baik, merasa lebih sukses. Tapi kalau kita pengen jadi yang 1% orang, itu tidak ada dampak yang signifikan. Jadi gimana dong? Kenapa kok kita terjebak dengan rutinitas, terjebak dengan konten-konten motivasi, terjebak dengan konten-konten yang kayaknya membuat saya jadi lebih baik ya. Kenapa? Karena yang kecil-kecil itu terasa aman ya. Jadi kalau kita mengubah jadwal bangun, mengubah olahraga dan lain-lain, apakah lebih baik? Secara fisik lebih baik, tapi tidak membuat kita jadi lebih unggul dibanding 99% orang lainnya. Tapi kita fokusnya selalu ke situ, tidak fokus ke pembeda kita. Kenapa? Karena di situ resikonya minimal ya. Tugas kecil itu rasanya aman, bisa dikontrol, kalaupun gagal tidak terlalu berat, jadi kecemasannya rendah ya. Begitu kita bikin checklist, mengubah habit, tracking ya, itu merasa senang karena ada dopaminnya, namanya dopamin instan. Jadi menyelesaikan tugas kecil, tapi tidak membuat kita beda dengan 99% orang lainnya. Nah, kalau pengen beda dari 99% orang lainnya, secara sejarah bisa di-track, bisa dilihat apa pola yang paling beda. Nomor satu, orang-orang yang 1% itu biasanya berbeda, punya ide yang berlawanan dengan kebanyakan orang. Ya, misalkan dari mayoritas orang bilang Tuhan itu banyak. Nah, ini ada satu yang bilang Tuhan itu satu. Nah, itu sudah merupakan satu ide yang berbeda. Tapi berbeda aja tidak cukup, ya, berbeda itu harus bisa dibuktikan dan harus benar, ya, valid secara objektif. Ya, contohnya misalkan Anda bilang, "Ngapain, tanggal merah, masuk?" Ya, itu bodoh gitu ya, hanya orang-orang pemalas dan bodoh yang akhirnya tidak sukses. Nah, apakah ada buktinya kalau misalkan kita tetap kerja di tanggal merah itu ternyata lebih kaya dan lebih sukses? Apakah semua orang kaya dan sukses yang seperti dikatakan di kata-kata motivator itu benar? Apakah selalu kalau kita menghilangkan tanggal merah itu kemungkinan berhasil suksesnya jadi lebih tinggi? Bisa dibuktikan secara objektif? Nah, kalau tidak bisa berarti itu hanya ide yang beda tapi tidak benar. Nah, untuk jadi beda dan benar itu Anda bisa jadi 1% orang. Ya, contoh lain misalkan secara historis yang beda dan benar itu misalkan para nabi, kemudian
tokoh-tokoh sejarah kemerdekaan. Nah, itu saat kita terbiasa untuk dijajah misalkan, ada satu orang atau 2 orang yang melawan dengan ide, "Oh, harusnya kita bangkit sebagai bangsa yang merdeka." Bisa dibuktikan? Bisa. Ada negara-negara lain yang merdeka. Nah, itu aja tidak cukup. Ada syarat yang ketiga. Selain beda, yang kedua idenya benar, bisa divalidasi, objektif. Yang ketiga, eksekusinya besar dan konsisten. Jadi harus terus-menerus konsisten dan eksekusinya jangan tanggung-tanggung. Maka dengan melakukan 3 hal itu, ya ide yang benar, ide yang beda, tapi dilakukan secara konsisten dan terus-menerus, maka kita bisa jadi yang 1%. Tapi tantangan sebenarnya, ya ide beda banyak ya, sekarang yang beda ngawur-ngawur gitu juga banyak. Misalkan, oh sekolah itu scam misalkan, atau kampus itu scam, apalagi, masuk tanggal merah itu bodoh misalkan, itu beda. Tapi apakah bisa divalidasi? Apakah itu benar? Misalkan, oh saya punya 1 triliun karena saya nggak pernah liburan, saya nggak pernah tidur siang. Nah, itu apakah bisa diverifikasi? Misalkan apakah benar-benar punya uang 1 triliun? Harus divalidasi dulu. Yang kedua, apakah benar orang yang punya uang di atas 1 triliun itu selalu masuk di tanggal merah? Dan, apa namanya, kalau kita tanggal merah tetap masuk, apakah kita bisa punya uang 1 triliun? Sudah ada buktinya atau enggak? Nah, itu yang sulit divalidasi, ya, dengan bukti nyata atau validasi secara akal sehat, ya. Validasi ada 2, validasi yang bisa kita ukur dan validasi yang masuk akal. Nah, banyak orang itu terjebak di asal beda, gitu. Jadi banyak orang yang tertipu juga karena orang Indonesia tidak terbiasa untuk memvalidasi sebuah ide atau pernyataan, gitu. Nah, inilah yang bikin langka. Keduanya itu harus beda dan benar. Misalkan, para nabi atau tokoh-tokoh kemerdekaan atau tokoh-tokoh bisnis yang sangat menonjol, misalkan Elon Musk atau Steve Jobs ya, itu idenya beda dan benar, dilakukan eksekusi secara konsisten dan terus-menerus. Nah, kenapa kita nggak nyaman untuk merasa beda, untuk melakukan eksekusi? Karena kalau kita berpikir berbeda itu tidak nyaman secara sosial. Ya dari segi neurobiologis tidak banyak orang untuk, berani untuk berpikir beda, karena kita didesain itu hidup berkelompok. Yang namanya evolusi mengutamakan keamanan sosial, kalau kita punya pikiran yang beda itu rasanya kayak dimusuhin. Ya beda seperti ancaman. Kalau kita ditolak secara sosial banyak yang nggak suka. Contoh misalkan saya sendiri, saya menyatakan bahwa diabetes tipe 2 itu bisa mengalami remisi. Bisa divalidasi? Bisa. Remisi itu berarti sembuh, ya, sementara saat itu banyak yang menyatakan diabetes tipe 2 itu adalah penyakit seumur hidup dan tidak bisa sembuh, harus pakai obat seumur hidup atau insulin seumur hidup. Dan saya menyatakan diabetes tipe 2 itu bisa remisi atau bisa sembuh. Tidak perlu pakai obat lagi, insulin lagi seumur hidup, asal melakukan hal-hal yang harus dilakukan. Bisa divalidasi? Bisa. Secara pengukuran bisa? Bisa. Secara akal sehat bisa? Bisa. Dan saya berusaha untuk melakukan eksekusi. Apakah ada ancaman? Apakah ada perbedaan? Banyak. Dokter-dokter yang tidak suka? Banyak. Pasien-pasien yang berasa ini sesuatu hal yang bodoh? Banyak. Apakah saya merasa tidak nyaman? Pasti. Tapi saya tetap memprosesnya, tetap melanjutkan. Walaupun rasanya sakit. Bahkan banyak penelitian membuktikan beda itu ditolak, dikritik, dijauhkan, dikucilkan, itu rasanya seperti nyeri, seperti ditusuk gitu ya. Nah, penolakan fisik itu mengaktifkan bagian anterior cingulate cortex yang sama seperti nyeri fisik. Makanya banyak orang itu takut untuk beda, takut untuk melawan arus. Nah, tapi tidak hanya sekedar beda, karena zaman sekarang begitu banyak orang ngawur ya, beda-beda akhirnya membawa orang lain tersesat gitu ya. Jadi eksekusi itu penting nggak penting? Misalnya saya buat video, apakah saya menguasai semua hal tentang video, audio, kemudian visual dan lain-lain? Enggak. Tentu ada yang lebih expert dari saya dan saya berusaha untuk mencari orang yang lebih ahli. Sama seperti Steve Jobs, ya. Tapi yang paling penting adalah idenya. Idenya benar, beda, bagus gitu ya, dieksekusi. Jadi eksekusi aja. Nah, kemarin banyak juga yang, "Oh yang penting eksekusi aja, yang penting action 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 action." Ya. Nah, kerja keras tanpa arah itu Anda seperti, mempercepat kesalahan. Contoh misalkan kita mencari matahari terbit, tapi kita larinya menghadapnya ke barat. Apakah kita bisa melihat matahari terbit di barat? Ya, matahari selalu tenggelam di barat. Nah,
Tapi kalau kebalikannya, ketika kita sudah menghadap ke timur, berjalan pun kita akan tetap bisa menemukan matahari terbit, walaupun berjalan, apalagi kalau lari gitu. Nah itu idenya seperti itu, idenya benar, menghadapnya benar, kita jalan atau berlari tetap akan melihat matahari terbit. Kalau kita lari itu jauh lebih cepat, ya. Nah jadi hanya butuh satu ide yang benar, yang beda, itu lebih berharga daripada 10 tahun kita kerja keras, ya, tapi nggak punya arah atau salah arah. Contoh misalkan Steve Jobs, waktu itu dia bisa timbul atau bisa melejit dengan Apple Computer karena di zaman dia, saat itu komputer dikuasai oleh IBM dan lain-lain, itu fokusnya pada hardware, fokusnya pada mesin, kecanggihan teknologi, tidak peduli dengan usernya. Nah, Steve Jobs saat itu punya ide sederhana sebenarnya, yaitu yang diutamakan harusnya user, tentang desain, kemudian user experience, termasuk untuk orang-orang awam. IBM saat itu fokusnya ke kecanggihan alatnya, kecanggihan komputernya, yang hanya dimengerti oleh orang-orang yang berkecimpung di dunia IT. Sementara Steve Jobs itu fokusnya ke orang-orang awam, atau orang-orang yang bukan orang IT, tapi bisa menggunakan komputer untuk kepentingan pekerjaannya. Misalkan orang kreatif, orang desain, dan lain-lain. Nah, jadi Steve Jobs itu punya ide yang benar, yang beda, dan dieksekusi dengan konsisten. Ya, bukan dia jadi 1% karena rutinitas paginya, bukan karena aktivitas paginya, kebiasaan baca buku apa, berapa banyak buku yang dia baca. Apakah buku rutinitas itu mendukung? Mendukung. Supaya dia bisa punya ide yang benar dan berbeda. Dia punya wawasan luas, punya tubuh yang sehat untuk bisa eksekusi, itu mendukung. Tapi itu bukan faktor utama. Karena kalau kita hanya fokus di situ, baca buku, ikut seminar, terus olahraga, meditasi, dan lain-lain, kita sama seperti yang lain. Nah, tapi kalau kita pengen benar-benar beda, kita harus punya satu ide yang berlawanan. Nah, sebenarnya ada hukum 2-3 keputusan besar yang mengubah hidup. Jadi 90% arah hidup dan hasil hidup kita ternyata itu tidak dihasilkan dari harian kita, tapi lebih ke 2-3 keputusan besar kita mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu. Jadi hasil kita saat ini ditentukan oleh 2-3 keputusan besar kita di masa lalu, yaitu keputusan-keputusan kunci ya yang mengubah trajektori hidup kita. Anda bisa tanyakan kepada orang-orang yang tadinya zero to hero atau from nothing to something, itu pasti ada satu kesamaan, yaitu 2-3 keputusan yang membuat hidupnya benar-benar berubah seperti bumi dan langit. Nah, itu tidak bisa dijelaskan, tapi Daniel Kahneman pernah bilang, ya, kognitif kita itu buruk dalam berpikir nonlinear dan compounding. Kita nggak bisa mikir hal yang lain, ya. Maka ketika kita tidak bisa berpikir kreatif, tidak bisa berpikir melompat, tidak bisa berpikir kuantum, nah itu kita larinya ke kebiasaan-kebiasaan kecil yang instan yang membuat kita happy. Misalnya kita, motivasi, kemudian ke rutinitas, kemudian hustling culture, atau self love ya, yang membuat kita menghindari kenyataan yang sesungguhnya, yaitu apa? Mengambil tanggung jawab untuk membuat keputusan besar sebenarnya yang kita sudah punya. Kita sudah punya idenya, kita sudah punya kemauannya, sudah punya, tapi nggak pernah dilakukan eksekusi. Nah, masalahnya untuk beda jadi 1% itu Anda harus berani tidak disukai, ya. Banyak orang yang beda tapi nggak bener aja berani gitu ya. Misalkan, ngajak orang untuk nggak sekolah, ngajak orang untuk nggak tidur siang, ngajak orang untuk tetap masuk di tanggal merah misalnya. Itu berani, dia tidak disukai, itu udah pasti. Ya dia jadi terkenal iya, tapi bikin orang sesat iya. Kalau Anda punya ide yang berbeda dan benar, jangan takut. Karena yang ngawur dan beda ya, ngawur dan, nggak bener tapi beda, itu banyak sekarang. Dan semua berani-berani. Apalagi kalau Anda punya ide yang beda tapi benar, harus berani. Ya, seperti saya sekarang ya mungkin banyak yang nanti nggak suka atau diremehkan, "Apaan nih, ngomong apa nih, nggak jelas." Ya, atau disalahpahamin. Nah, keberhasilan kita atau keputusan kita, perbedaan kita itu pasti mengganggu belief orang lain, shared reality dari orang lain. Nah, sebenarnya kalau kita ambil tadi sejarah psikologis, kemudian neurobiologis, bukan soal rutinitas yang membuat kita berbeda dari yang lain. Atau kalau kita pengen jadi 1% yang terbaik, bukan
sama dengan 99% yang lain, kita bukan masalah rutinitas. Harus mau berani beda, melawan arus mayoritas. Yang kedua, harus berani ditolak, dikucilkan, ya, diremehkan. Tapi kalau selama Anda benar, lanjutkan. Kenapa? Karena nanti harganya akan sangat-sangat besar sekali. Anda menjadi yang perintis, ya, bukan pewaris, ya. Sabar jangka panjang menunggu hasil dari compounding. Nah, itu yang 99% orang itu tidak tahan. 99% orang gagal bukan karena malas, tapi karena otaknya terlalu ingin main aman. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.